A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqallahu tabaraka ala bil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Sadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pemilik kerajaan langit dan bumi. Dia tidak memiliki putra dan tidak ada sekutu dalam kerajaannya. Dia telah mengutus para rasul sebagai duta kerajaannya untuk membawa petunjuk dan sistem kehidupan yang lurus agar dimenangkannya tata kehidupan manapun di atas muka bumi ini. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada yang berdaulat dan tidak ada yang berhak ditaati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada pembawa risalah Islamiyah, penutup para nabi, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, beserta orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti beliau dalam kebaikan. Ya, baik, sebelum kita masuk kepada sub materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan profil dari kelompok kami, yakni kelompok 4. Ya. Yang pertama ada saudara Hasrun, yang kedua saudara Erikpan, yang ketiga saudara Hengki, dan yang keempat saudara Ilham. Ya, baik, selanjutnya kita masuk kepada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ya, standar kompetensi bagian A. Mahasiswa dapat memahami model pembelajaran tutorial. Bagian B, kompetensi dasar, yakni mahasiswa dapat memahami prosedur model pembelajaran tutorial. Selanjutnya kita masuk ke indikator. Nah, indikator terbagi dua. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui pengertian model pembelajaran tutorial. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan model pembelajaran tutorial. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan. Ya, tujuan. Dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan tentang model pembelajaran tutorial. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sub materi. Ya, model pembelajaran tutorial. Yang pertama, pengertian model pembelajaran tutorial. Yang kedua, prinsip-prinsip model pembelajaran tutorial. Yang ketiga, langkah-langkah model pembelajaran tutorial. Yang keempat, kelemahan dan kelebihan model pembelajaran tutorial. Kita masuk pada pengertian model pembelajaran tutorial. Ya, model pembelajaran tutorial. Tutorial atau tutoring adalah bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik oleh tutor kepada mahasiswa untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok berkaitan dengan materi ajar. Tutor adalah orang yang memberikan ilmu kepada anak didik secara langsung. Mahasiswa lebih memahami konsep dan praktek pendidikan non-formal yang lebih baik. Pada interaksi yang berbentuk tutorial, prinsip dasar langkah-langkah memulai penyajian informasi atau materi, sama halnya pada waktu menyajikan materi lewat tutorial tatap muka. Ya, selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip model pembelajaran tutorial. Ya, prinsip-prinsip model pembelajaran tutorial terbagi atas 5 poin. Yang pertama, interaksi tutorial sebaiknya berlangsung pada tingkat metakognitif. Yang kedua, tutorial harus memiliki langkah proses belajar yang dijalani oleh tut. Ketiga, tutorial harus mampu mendorong tut sampai pada taraf pengertian. Yang keempat, tutorial harus mampu membuat variasi, stimulasi, atau rangsangan untuk belajar
sehingga Tut tidak merasa bosan, jenuh, atau putus asa. Yang kelima, tutorial selayaknya memantau kualitas kemajuan belajar Tut dengan mengarahkan kajian sampai pada taraf pengertian yang mendalam atau in-depth understanding. Ya, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah model pembelajaran tutorial. Ya, langkah-langkah model tutorial terbagi dua. Pertama, pengenalan atau introduction. Kedua, pembetulan. Ya, pengenalan terbagi atas 3. Pertama, penyajian informasi, presentation of information. Kedua, pertanyaan dan respon. Ketiga, penilaian respon. Kita masuk pada pembetulan, terbagi atas 2. Pertama, pemberian feedback atau timbal balik tentang respon. Kedua, penutup. Baik, selanjutnya kita masuk kepada kelemahan dan kelebihan model pembelajaran tutorial. Ya, kelemahan dan kelebihan. Kelemahan: jika tetap dilaksanakan, diperlukan teknik mengajar dalam tim atau tim teaching dengan pembagian tugas di antara anggota tim. Nah, serta kelebihan: siswa memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual sehingga permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik pula. Ya, baik, selanjutnya kita masuk kepada evaluasi. Ya, kami sudah menerangkan sini beberapa soal. Yang pertama, soal pertama, apa yang tidak termasuk langkah-langkah model pembelajaran? A. Pengenalan. B. Penyajian. C. Pertanyaan. Atau D. Pengarahan. Ya, Anda menjawab A. Kita buka, apakah benar? Oh, ternyata salah. Ya, Anda menjawab C. Coba kita buka. Oh, ternyata salah juga. Ya, Anda menjawab D. Apakah benar? Wah, ternyata jawabannya D. Ya, benar. Ya, kita masuk kepada soal yang kedua. Perhatikan ya. Nah, ada berapa macam prinsip-prinsip model pembelajaran tutorial? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Ya, Anda menjawab A. Apakah benar? Oh, ternyata salah. Ya, Anda menjawab C. Coba kita buka. Oh, ternyata salah juga. Oh iya, Anda menjawab D. Coba kita buka. Ah, ternyata jawabannya D. Benar ya? Oke. Baik. Ya, demikianlah hasil pemaparan materi kami yang berjudul model pembelajaran tutorial. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.